Nah, coba suami ibu ngomong begitu. Rasa berbunga-bunga kan? Selama pandemi ini kan banyak yang terpaksa working from home atau WFH. Frekuensi bertemu kan jadi semakin sering nih Pak. Mungkin pada Oh, awalnya kayak mungkin sebulan pertama masih seneng nih. Wah enak ya deket sama suami, deket sama istri. Yang biasanya ketemu hanya pagi dan malam, jadi bisa temu hampir 24 jam atau 24 jam. Nah, tapi ternyata setelah berbulan-bulan, ternyata kok ada rasa bosan juga ya, ternyata gitu. 2 bulan Karena ya, Bu, ya. setiap harinya terlalu sering bersama pasangan kita gitu. Jadi kok ada rasa bosan. Nah, kalau dari sudut pandang marriage coach seperti Bapak nih, gimana sih Pak cara Hmm. menghadapi kebosanan saat terlalu sering bertemu tersebut? Pertama sebenarnya kita mesti lihat dulu ya. Pertanyaan pertamanya adalah kenapa bosan? Kalau kita ingat-ingat ya, misalnya ya waktu kita pacaran gitu kan, wah kita ketemu juga kayaknya kurang gitu kan, walaupun udah sering misalnya kita lagi pergi bareng seharian tetap rasanya kurang gitu kan. Nah, nggak bosan gitu loh. Tapi kenapa jadinya waktu kita ada WFH seperti ini ya, di mana kita mungkin ketemu bisa 24/7 gitu ya, karena nggak ke Iya kantor sama benar. sekali gitu ya. Kok jadi bosen gitu loh. Jadi waktu pertama kali kita jatuh cinta itu, Mm-mm. sebenarnya di otak kita ini ngalir hormon, ya berbagai Mm. macam hormon yang menimbulkan rasa cinta itu, yang bikin kita gregetan, yang bikin kita pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen pergi bareng gitu terus. Nah itu hormon itu ya sikat aja dikatakan aja itu hormon cinta namanya gitu ya. Nah hormon cinta ini yang menarik dalam 1 sampai 3 tahun, ada riset lagi yang mengatakan sampai 4 tahun, itu akan stay di otak kita, tapi walaupun mereka tetap bersama, kita tetap bersama dengan pasangan kita, maka hormon itu akan kembali lagi ke normal. Nah, jadi makanya greget-greget kita itu memang akan hilang, paling maksimal 4 tahun. Terus, apakah artinya semua manusia, semua pasangan itu akan merasa bosan gitu ya sesudah tahun-tahun itu gitu ya? Nah, Mm-mm. sebenarnya hormon itu kan Tuhan ciptakan untuk memberikan greget awal tuh, just gitu ya. Kita merasa nyaman, kita menemukan seseorang yang lain yang bisa kita ajak untuk akhirnya membina rumah tangga gitu kan. Nah, sebenarnya waktu-waktu itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk kita switching dari yang berdasarkan hormon, greget, passion gitu ya, menjadi berdasarkan friendship dan tabungan cinta. Itu sebenarnya kuncinya di sana. Jadi kenapa bisa bosan ya? Mungkin yang selama ini, selama pacaran tuh tabungan cinta itu terus menerus dipupuk begitu ya. Tapi kok jadi kurang lagi gitu loh. Friendshipnya kok jadi mulai berkurang. Makin lama makin hilang. Saya jelaskan dulu ya tabungan cinta ya. Mungkin takut banyak pendengar yang belum pernah dengar istilah ini gitu Iya, ya. Boleh boleh ya? Pak, boleh. Jadi tabungan cinta itu sederhana. Cinta kita atau hubungan kita dengan orang lain, ya khususnya dalam hal ini konteks ini adalah hubungan kita dengan pasangan kita, itu dapat dianalogikan seperti tabungan di bank. Nah, kita kan rajin nabung ya, rajin nabung, nabung, nabung gitu terus ya. Terus nanti sekali waktu kalau kita butuh ambil gitu. Nah, cinta juga sama. Cinta tuh seperti tabungan. Setiap interaksi positif antara kita dengan pasangan kita itu nambah terus tuh. Nambah tabungan kita, nambah Hmm. tabungan kita terus nambah. Tapi setiap interaksi negatif dengan pasangan ya, bahkan cuma dicuekin pun itu mengurangi sebenarnya. Ya, dicuekin, berantem, misalnya ngasih makanan kesukaan tapi nggak dimakan. Itu Aduh, kan sedih banget sebenarnya tuh. hal yang kelihatannya normal ya, tapi itu sebenarnya Heeh. mengurangi. Nah, kalau selingkuh, udah jangan tanya lah. Itu Wah, udah itu saldo langsung langsung habis, ya Pak. tabungannya tuh langsung habis. Betul, langsung habis malah minus. Nah, ini dia yang menarik. Kalau saldo Hmm. tabungan di bank, nggak bisa minus, Bu. Nggak bisa, kan tutup langsung. Iya Ya kan? benar. Tapi kalau saldo tabungan cinta kita, bisa Bisa minus. minus. Kalau Bisa minus berarti udah minus. kayak benci gitu kali ya, Pak? Ya, jadinya kita ada kesal yang terus kayaknya dipupuk gitu ya. Terus ya jadi nabung kekesalan, bukan lagi nabung cinta gitu loh. Nah, itu yang Hmm. sering terjadi. Dan yang menarik lagi kalau di bank, itu kan yang penting kita nggak minus. Atau Ya. katakanlah ya kalau zaman sekarang ya, kan tiap bulan tuh ada potongan administrasi
gitu kan. Iya. Paling nggak bunganya itu bisa nutup deh, kalau nggak terus-terusan berkurang gitu kan. Nah, kalau di dalam tabungan cinta, kita itu harus mempunyai interaksi positif 5 kali lipat lebih banyak daripada interaksi negatif. Nah, nggak gampang ya. Itu dalam sehari itu, kalau misalnya kita mengalami satu kali konflik misalnya ya, kita itu harus menggantinya dengan 5 kali 5 kali. interaksi positif. Betul. Yang levelnya kurang lebih sama. Nah, ini yang biasanya dalam hubungan rumah tangga itu menjadi challenge gitu. Banyak yang ya udah 1:1, 1:2. Tapi riset menunjukkan harus 5:1. Baru hubungan itu menjadi baik dan kita nggak merasa bosan dengan pasangan kita. Gitu. Nah, kalau boleh dicontohin nih Pak, kayak apa sih perbuatan-perbuatan positif tersebut yang bisa menambah saldo tabungan cinta kita, mungkin sesimpel kayak say I love you sebelum tidur, atau tiba-tiba kasih makanan favoritnya, atau hal-hal yang berbau romantis itu, karena kan ini berhubungan sama cinta romantis ya Pak. Kebetulan saya udah baca buku Bapak ini, ada tentangnya cinta romantis itu. Jadi ya action-action simple itu yang mungkin kalau rumah tangganya sudah berjalan bertahun-tahun, kita nggak kepikiran lagi nih, mungkin udah jadi istrinya ini atau udah jadi suaminya ini, tidak perlu melakukan action-action romantis tersebut. Padahal seperti Pak Denny jelasin, hal tersebut penting banget untuk menjaga tabungan cinta kita gitu. Benar ya Pak? Ya, betul banget Bu. Betul banget Bu. Jadi di buku saya menuliskan tentang ya hal simpelnya dulu ya. Yang paling gampang diingat itu adalah 5 bahasa kasih. 5 bahasa kasih. Ya, 5 bahasa cinta itu ya. Kasih waktu melayani singkatannya ya. Kasih itu kata-kata, jadi yang tadi Ibu bilang ya, I love you, I need you gitu. Bahkan sebenarnya ya kata-kata itu sesederhana thank you ya udah masakin. Nah, coba suami Ibu ngomong begitu, rasa berbunga-bunga kan? Gitu kan? Ya, semoga suami saya nonton ini IG Live ini ya Pak. Saya juga senang kalau misalnya itu saya bilang begini, thank you ya udah dianterin. Itu simple, wah tapi itu kena banget tuh ke hati kita sebenarnya. Meaning banget ya. Nah itu kata-kata. Betul, itu kata-kata. Sih ada sentuhan. Nah, sentuhan itu memang ada sebagian orang yang punya latar belakang keluarga yang minim sentuhan. Nah, ini yang perlu ditolong sih sebenarnya. Ditolong oleh istrinya tentunya ya. Kadang-kadang kita bingung, gimana sih sentuhan. Terus kadang-kadang juga pria-pria karena nggak terbiasa menyentuh itu cuman satu Bu tujuannya. Ya ke arah ranjang gitu ya. Nah ini jelek banget bapak-bapak, kalau bapak-bapak nonton jangan begitu. Istri merasa dimanfaatkan gitu. Benar-benar Pak. Kita sayang, karena kita memperhatikan dia, kita sentuh. Dari hal yang paling sederhana, sentuh tangan, sentuh pundak. Nah lebih bagus lagi kalau kita merangkul, memeluk gitu. Kalau udah menikah kan udah bukan pantangan ya Bu ya. Itu justru harus. Gitu. Bahkan sehari kalau bisa 3 kali kayak minum obat. Pagi, waktu bangun mau pergi gitu, mau pisah, peluk dulu. Terus ketemu lagi, peluk lagi. Sebelum tidur, peluk lagi gitu. 3 kali sehari. Haknya itu hadiah. Nah, hadiah tuh yang simpel. Nah, itu cewek-cewek suka banget tuh, Pak. Ya, itu tergantung, Bu. Nah, ini nih menarik juga nih. Ternyata tiap orang tuh punya bahasa kasih yang berbeda. Ada yang suka hadiah. Gitu. Memang banyak biasanya wanita lebih prefer hadiah gitu ya. Tapi nggak juga sih sebenarnya sih. Tergantung entah kita dididik seperti itu atau justru hal-hal yang selama ini kita kurang. Saya lengkapi dulu ya 5 ya biar jelas gitu boleh, ya. Boleh. Tadi kan kata, terus S-nya sentuhan, H-nya hadiah, terus waktu itu adalah memberikan waktu yang berkualitas. Dan berikutnya adalah pelayanan. Nah, jadi kita melayani gitu ya, mijetin istri, wah itu kan paling suka gitu ya. Misalnya kalau zaman dulu ya, saya ingat orang tua saya misalnya masakin air waktu mandi gitu ya, karena kan nggak ada air panas zaman dulu gitu. Nah, itu hal simpel tapi menyenangkan gitu, itu pelayanan. Ya, atau ya sekedar pulang, bawain tasnya, bukain jasnya gitu, rapiin sepatunya, itu tuh simple banget, tapi penting. Siapin mau mandi gitu ya. Bukan cuman istri doang, suami juga boleh nyiapin sikat giginya gitu, mau sikat gigi gitu. Hal yang sederhana tapi penting. Nah, di antara 5 ini kan tiap orang lain-lain, Bu. Saya merasa bahasa kasih saya ada sentuhan. Jadi saya merasa sangat berbunga-bunga
kalau istri saya menyentuh saya gitu ya. Nah, bisa jadi itu adalah hal yang kurang yang selama ini dia tidak dapatkan, misalnya di dalam keluarganya dia. Makanya dia seakan-akan rasa kasihnya itu, karena memang itu adalah hal yang dia sangat rindukan, misalnya seperti itu, Bu. Berarti penting banget ya Pak untuk mengetahui bahasa cinta pasangan kita gitu. Biar kita juga tahu harus gimana bersikap kepada pasangan kita. Betul, karena begini Bu, misalnya ya, kita pikir, ya kayak tadi ya, stereotip bahwa, wah kalau wanita seneng lah dikasih kalung gitu ya, kasih cincin emas, misalnya gitu ya. Emang sih seneng, nggak ada yang nggak seneng dikasih gitu. Tapi apakah itu bahasa cintanya? Kadang-kadang kita pikir kita sudah memberi, berarti kita sudah mengasihi, ya kan? Kan Iya. menunjukkan rasa cinta, tapi ternyata dia tidak merasa dicintai karena mungkin bukan itu bahasa kasihnya. Bisa jadi bahasa kasihnya waktu. Nah, kalau istri saya sangat suka waktu, jadi seneng banget kalau kita bersama-sama duduk cuman sekedar nonton TV bareng, wah seneng banget ya, gitu. Nah, itu ada perbedaan tiap orang, gitu Bu.